Saudara, Polda NTB menetapkan seorang mahasiswa disabilitas berinisial sebagai tersangka kasus pemerkosaan seorang mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Penetapan tersangka ini menjadi polemik setelah tersangka membantah aksi itu karena keterbatasan fisiknya dan dia mengaku dijebak oleh korban. Seorang disabilitas warga Mataram, Nusa Tenggara Barat inisial IWA ini merupakan seorang mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kesenian. Seluruh kegiatan sehari-harinya dilakukan hanya dengan menggunakan kakinya. Tapi IWA kini berurusan dengan hukum setelah dilaporkan dalam kasus dugaan pemerkosaan mahasiswi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. IWA membantah aksinya itu dengan alasan keterbatasan fisiknya. Dia justru menuduh korban memperdaya dirinya saat korban mengajak ke sebuah penginapan. Yang saya bingungkan tuh bagaimana saya merkosa sedangkan saya terus terang seperti Bapak lihat sendiri, saya tidak bisa buka celana sendiri, buka baju sendiri. Dan memang kalau memang keperkosaan itu kan ada kekerasan seksual. Bagaimana ngelakuin kekerasan, didorong aja saya atau jangan diantar saya kan gitu. Misalkan kalau dia nak mau tuh gimana tuh kekerasan seksual atau pemerkosaan, dia dorong saya. Terus kok tiba-tiba ada dua cewek lagi, yang satu cewek jadi dua. Nah itu maksud saya apa itu gitu. Kan pertama satu cewek, yang saya ajak pergi satu cewek, kok ada dua. Dua yang masuk ke kamar itu? Enggak, maksudnya yang laporan itu ya gitu. Laporannya ada dua korban. Ya itu ditangkap. Sudah kalau memang kekerasan atau pemerkosaan yang seperti kabar sekarang ini sampai saya dijadikan tersangka sekarang 20 hari ini pertama. Itu yang saya bingung, bagaimana saya mau memperkosa dengan keadaan saya kayak gini, kekerasan kan bisa dia ngelawan, bisa dia dorong, apalagi dua cewek misal kan bisa kerja sama yang dua untuk dorong atau mukul atau lain sebagainya, ditinggal aja saya ngapain diantar balik, pulang pergi baik-baik aja gitu. Sementara itu pendamping korban AM menjelaskan tersangka IWA telah memanipulasi korban dan memanfaatkan kondisi korban yang labil karena masalah keluarga. Berbeda dengan keterangan tersangka, pendamping korban menyebut tersangka yang justru mengajak korban menuju homestay milik rekan pelaku di Rembiga dan melakukan tindakan asusila. Diperkirakan korban lebih dari satu orang. Jika kita melihat sisi pelaku yang ada keterbatasan dan segala macamnya, kita tidak bisa kemudian serta-merta menihilkan bahwa mereka punya upaya, apalagi kalau kita lihat dari pelaku sendiri sebenarnya adalah orang yang produktif dalam kesehariannya. Dia bukan orang yang kemudian benar-benar kesulitan terkapar di kasur dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat kesehariannya, dia adalah mahasiswa, dia bisa bepergian kuliah, dia bisa bersama teman-teman dan lain sebagainya. Jadi artinya keterbatasannya itu kemudian tidak serta-merta menihilkan peluang itu terjadi gitu. Apalagi dengan yang dia lakukan adalah kan dari ancaman intimidasi verbal gitu ya. Sebelumnya, Kasubdit Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menyebutkan Polda NTB telah menyiapkan tindakan dan perlakuan khusus terhadap tersangka kriminal yang merupakan seorang disabilitas. Kita melakukan tahapan-tahapan dalam penanganan disabilitas tersebut. Kita melibatkan ahli untuk menilai apakah dia cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian apakah tindakan-tindakan yang dilakukan masuk kategori tindak pidana. Itu sudah kita lakukan. Kita sering kali konsultasi dengan KDD sehingga pada hari Jumat kemarin kita sudah melakukan penetapan tersangka dan rencananya akan dilakukan pemeriksaan tersangka kepada yang bersangkutan. Tersangka IWA saat ini tengah menjalani sebagai tahanan rumah selama 20 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kasus ini masih diselidiki Polda NTB. Fitri Rahmawati, Kompas TV Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat.